Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'alah. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadi wa ala alihi washabihi ajmain. Saudara-saudaraku, kita lanjutkan pembahasan tentang sholat dan kepedulian sosial. Pertemuan terdahulu merujuk kepada surah Al-Ma'un. Sekarang berlanjut ke surah berikutnya. Surah yang paling pendek, paling singkat, 3 ayat, yaitu surah Al-Kautsar. Allah berfirman di situ, Inna a'tainakal kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguhnya kami memberikan kepadamu itu Al-Kautsar, nikmat yang banyak, kenikmatan, kebaikan yang melimpah ruah. Ini dialamatkan pertama kepada Nabi Muhammad SAW, kedua ya kepada umatnya, bahkan umat manusia. Karena Allah itu mencurahkan rahmatnya tak terhingga. Sifat Allah dalam Asmaul Husna urutan pertama itu adalah Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim. Nah, makna Ar-Rahman itu luas sekali. Yang Maha Pemurah itu wujudnya akan diurai begitu panjang lebar oleh Allah dalam surah Ar-Rahman. Ar-Rahman alam Al-Quran, Al-Qaw Insan alamul bayan, dan seterusnya. Yang kalau kita renungkan, subhanallah, ternyata nikmat yang diberikan kepada Nabi Muhammad ada keistimewaan tersendiri yang tidak diberikan kepada manusia yang lain, tapi kepada manusia yang lain, wabil khusus umat Rasulullah, tidak sedikit nikmat Allah itu. Yang kalau dihitung-hitung, la tuhsuha, kata Allah, tidak akan terhitung. Cuma khususan bagi Rasulullah memang pertama nggak ada duanya. Beliau adalah ditetapkan oleh Allah sebagai Rasul dan Nabi penghabisan. Nggak ada lagi Rasulullah dan Nabi penghabisan di akhir zaman. Yang kedua, beliau menerima wahyu terakhir dari wahyu yang diturunkan kepada para nabi, yang namanya wahyu terakhir adalah Al-Quran. Ar-Rahman alam Al-Quran. Ini khusus. Tapi kemudian kepada umat manusia termasuk kita, ialah tuhsu atau terhingga nikmat-nikmat Allah itu. Selain Al-Quran sendiri memang diwariskan oleh Allah kepada umat Islam, ada ayatnya di Quran itu yang patut kita syukuri. Quran ini hudalil muttaqin, hudalin nas. Tapi selain itu, kata Allah, khalaqal insan alamul bayan. Allah yang menciptakan tiap manusia. Allah memberikan kemampuan berkomunikasi, kemampuan berbahasa verbal, hanya diberikan kepada jenis makhluk yang namanya insan. Sehingga jenis binatang, darat, laut, nggak ada yang sama dengan manusia. Biasanya takwim manusia itu. Nah, oleh karena itu, nah ini yang kedua, Allah perintahkan fasholli li rabbika wanhar. Ya, sholatlah dengan ikhlas karena Rabb kamu, karena Allah. Kemudian kerahkan pengorbanan. Nah, di sini kalau kita manai, tekanannya adalah sholat dan kepedulian sosial. Di sini sholat itu ya lebih ditekan lagi masalah motivasinya, betul-betul tulus ikhlas karena Allah. Sebagaimana yang Allah perintahkan kepada Rasulullah dalam Al-Quran.
Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarikalahu bidzalika umirtu. Wa ana awalul muslimin. Karena Rasulullah adalah pelopor, awalul muslimin. Kalau kita minal muslimin, bahagian integral dari umat Islam. Nah, aktivitas termasuk sholat lillahi rabbil alamin ini yang menjadi tantangan bagi kita supaya sholat itu betul-betul fungsional, tidak sekedar upacara ritual, apalagi ikut-ikutan. Nah, yang kedua, nah itu wanhar. Di balik makna wanhar ini luar biasa, karena kalau secara kebahasaan nahrun itu ini bagian atas ini leher. Wanhar itu adalah gambaran dari betapa kesiapan berkorban tuh, ibaratnya siap untuk disembelih batang leher. Itu mengingatkan kepada peristiwa bersejarah yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, bagaimana Ibrahim yang waktu itu hanya punya anak satu-satunya, anak yang soleh, sesuai dengan doa beliau, Rabbi habli minas sholihin, dikasih, dididik, baru umur sekitar 14 tahun, kemudian diperintahkan untuk dikorbankan. Itu intinya adalah mengajari Ibrahim supaya betul-betul, kalau mengabdi kepada Allah ini tesnya, ya kan? Kau cinta anak, kau cinta harta, tapi gimana kalau Allah minta? Harus siap dikorbankan. Di situ ada gambaran perbandingan betapa Ibrahim itu tetap konsisten untuk lillahi rabbil alamin. Ini perlu diwarisi oleh kita umat Islam. Nah, karena itu sholat, kepedulian sosial ini merupakan keseharian kita. Lebih-lebih kalau kita aktualisasi dalam situasi kondisi di bulan Ramadan ini. Satu sisi kita dikondisikan untuk banyak di rumah, lalu ngapain di rumah? Nah, kita mantapkan sholat tadi itu. Yang selama ini sholat itu hanya ritual saja, bagaimana supaya kita hayati betul. Kemudian yang kedua, kita punya kepedulian sosial. Gimana kontrol tetangga kita, kontrol saudara kita di kampung sana, siapa tahu ada yang kekurangan gara-gara ya musibah corona ini. Nah, dari situ akan muncul kita berlebih, nah, kita berikan bantuan. Nah, ini adalah cermin dari betapa pentingnya sekali lagi sholat yang betul-betul khusyuk, tentu saja lillah, motifnya mutmainah, tumakninah, kemudian kesiapan berkorban. Nah, di antara sekian banyak hikmahnya yang tersurat dikatakan pada akhir ayat itu adalah inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, baik membenci secara pribadi Muhammad maupun benci karena ajarannya dianggap mengganggu kepentingan mereka, seperti yang terjadi di zaman Nabi, ya kan? Paman yang bernama Abdul Uzza bin Abdul Muttalib, yang oleh Allah dikasih nama samaran dalam Al-Quran Abu Lahab, bencinya luar biasa, ya kan? Tetapi diperingatkan oleh Allah itu akan terputus. Dia hanya punya kenikmatan sementara di dunia, kelanjutannya go to hell. Neraka sudah ke sana, terputus sudah. Dan memang nggak ada yang namanya keturunan Abu Lahab sampai sekarang itu, ya kan? Nah, disinilah keistimewaan dari kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, yang hubungan kita dengan beliau bukan karena ikatan keturunan, ya kan? Tapi karena ikatan bahwa beliau itu diutus sebagai Rasulullah yang kafatan linnas, diutus untuk seluruh manusia. Tidak membeda-bedakan suku, bangsa, dan sebagainya. Islam ini bukan hanya untuk keturunan Arab aja, bukan. Untuk non-Arab, termasuk kita bangsa Indonesia. Ini keistimewaan luar biasa dari ajaran Islam ini. Jadi sekali lagi, mari kita hayati, silahkan kembangkan pemahaman, pemaknaan dari surah Al-Kautsar yang luar biasa ini. Intinya mari kita kembangkan spirit, semangat, sholat yang terus ikhlas, yang mudawamah, kemudian kepedulian sosial dalam situasi bagaimanapun, apalagi dalam suasana lagi krisis ekonomi dan sebagainya. Demikian, billahi fisabilillah, qul a'udzu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.